tadi sudah disebutkan memang Thailand sudah mendahului 2 tahun ya. Jadi mereka sudah memiliki kesiapan yang lebih dahulu. Kelebihan Thailand menurut saya memang infrastruktur komponennya itu lebih lengkap dari kita. Ya, jadi ekspor Thailand itu sekarang sudah lebih besar daripada ekspor untuk dalam negerinya. Tapi, nah ini ada tapinya gitu. Dia nggak punya nikel, gitu ya. Dia nggak punya sesuatu yang sebenarnya inti daripada industri EV itu yaitu sendiri. baterai. Nah, teknologi ke depan mungkin 10-15 tahun ini baterai itu adalah menjadi salah satu kunci. Karena cost-nya itu hampir 30-40% daripada mobil. Jadi menurut saya kekhawatiran dari Menko Marves itu betul. Yang harus kita, kalau ingin tidak kalah oleh Thailand, ya pabrik baterainya harus segera. Gitu. Karena yang Pabrik baterai. komponen lain itu practically sebenarnya sama dengan kendaraan-kendaraan yang ada sekarang. Dan sudah dipakai, sudah ada 20 jutaan kendaraan yang diproduksi di sini, ya kan? Iya. Jadi sudah sebenarnya tidak ada sesuatu yang aneh sebenarnya. Tapi justru baterai itu yang menjadi kunci. Dan Thailand juga ingin bikin pabrik baterai. Ya, saya mencatat akhir tahun lalu diberitakan mereka mengundang juga hampir mirip dengan kita. Ya kan, gitu. Nah sekarang tinggal kita lah yang harus menghilangkan segala kesulitan-kesulitan bagi investor. Untuk kedepannya ya, karena tadi seperti yang Bapak bilang juga memang sudah 2 tahun di Thailand lebih maju, tapi mereka SDA-nya tidak ada nih nikel gitu ya, tidak seperti di Indonesia. Sekarang saya akan mengajak Pak Agus untuk berbicara terlebih dahulu tentang ekosistem dari baterai kendaraan listrik di Indonesia. Sekarang ini sudah sejauh apa sih Pak perkembangannya? Ya, saya kira kemarin kan juga ikut di Nickel Conference. Di Nickel Conference ya, itu sudah cukup banyak yang present. Nah saya mencatat ada salah satu pabrik yang sudah berdiri, yang sudah mengatakan bahwa saya sudah produksi sejak tahun lalu akhir. Dan dia siap untuk yang kedua. Tahun depan akan ada yang kedua. Dan dia mengklaim itu yang terbesar di Asia ke dunia bilang lah ya. Bilangnya. Tapi, ya saya bilang di Asia lah, di Asia Tenggara paling tidak. Jadi itu adalah di sektor hulu, di mana bahan baku nikel kita yang ore itu sudah berubah, tidak lagi kita ekspor dalam keadaan tanah, tetapi sudah terproses ya menjadi bahan-bahan yang kelak akan menjadi material aktif baterai. Ya, disebutkan nikel sulfat, kobalt sulfat. Justru Thailand belum punya itu. Even nikel pun nggak punya gitu. Nah, jadi selangkah lagi itu harus kita kembangkan lagi satu langkah, ya. Nanti kemudian sampai dengan prekursor. Nah, ini proses dari hulu sampai hilir sampai prekursor sampai dengan packing, ya sampai dengan sel dengan baterai itu satu proses yang harus segera kita dorong. Ya. Yang produsen sekarang tentu juga harus juga diajak berpikir. Jangan hanya mengekspor dalam bentuk itu. Yuk kita meningkatkan ke value added yang berikutnya. Ya kan itu saya kira. Jadi kalau semuanya kita fokus, saya sih nggak terlalu khawatir dengan Thailand. Kalau kita semua fokus dan konsisten ya dalam hal pabrik baterai itu tadi ya Pak ya. Baik, nah Pak Agus ini tanggapan ya Pak ya. Kan tadi Anda berbicara mengenai competitive advantage dari natural resources masing-masing negara. Thailand itu tidak punya nikel, Indonesia yang punya nikel. Namun kalau kita melihat dalam keadaan kita sendiri secara abundance of natural resources, kita memang Pak punya nikel, tapi kita tahu bahan baku baterai itu kan ada lain seperti kobalt, mangan, tembaga, litium ya Pak ya. Litium aja masih harus ditangin dari Australia dan Afrika kalau untuk negara kita sendiri.
Apakah impor ini ke depannya dalam hal memajukan pabrik baterai listrik di Indonesia ini salah satu caranya untuk melengkapi komplementer bahan baku yang tidak sepenuhnya abundant di Indonesia seperti lithium dan lain-lain itu impor caranya. Dan kalau memang impor berarti negara-negara lain yang tidak punya nikel seperti kita bisa mudah saja dong Pak untuk impor mineral mentah ke negara mereka. Bagaimana tanggapan Anda? Itu betul sekali, tetapi kan begini, kita harus melihat di baterai itu peran dari masing-masing elemen itu berapa. Ya kan? Dari seluruh material itu nikel paling besar, hampir 16%. Lithium itu hanya 3%. Jadi ketergantungan pabrik terhadap material itu ya jauh, orang lebih mencari nikel dulu. Ya kemudian ya lithium pasti diperlukan, ya. Tetapi orang juga nggak bisa jual lithium tanpa nikel, gitu. Jadi kebutuhan terhadap nikel itu jauh lebih besar karena nikel itu hampir 15-16% lah. Gitu. Untuk baterai listrik ya Pak ya? Untuk baterai itu, ya untuk bahan bakunya. Jadi besar sekali ya. Dalam hal mineral lainnya seperti kobalt, mangan, tembaga, dan lain-lainnya, seperti apa Pak kecukupan natural resources kita secara domestik sendiri? Kobalt itu diperlukan sekitar 4,3%. Ya kan lebih besar dari nikel. Lithium ya? Ada daripada lithium. Kebetulan nikel itu ada di, kita menyebutnya di nikel kelas 1 ya, di kelas 1 ya. Itu ada di limonite. Jadi kalau kita bedah gitu ya, struktur tanah kita itu dari zaman dulu pabrik-pabrik pengolahan nikel kita punya Antam, punya Vale, yang mereka ambil itu di bawah, namanya saprolite. Nah saprolite itu kemudian diolah untuk dipakai untuk stainless steel. Stainless steel itu campuran baja yang ditambah stainless steel menjadi anti tahan karat. Bagian atasnya limonite itu disingkirin ke samping, gitu. Jadi sebenarnya, nah limonite ini lebih dikatakan dulunya hampir dibuang, tidak terpakai. Sekarang malah dipakai, gitu. Jadi ini juga membuat pabrik-pabrik yang dulunya hanya mengambil saprolite, lah saya kan punya limonite. Nah di Indonesia limonite itu ada kobaltnya. Gitu. Jadi ada keuntungan. Jadi istilahnya kalau kata Pak Irwan itu associate gitu ya. Ada di situ. Di situ. Jadi kalau ditanya selalu kalau pabrik yang kebetulan kita lihat kemarin di Nickel Conference itu dia mengatakan kobalt sulfat, nikel sulfat dan kobalt sulfat karena di situ ada kobalt. Ya kan? Nah, Mas